Pernah nggak kalian mikir Indonesia tuh sebenarnya sudah sejauh apa sih dalam perjalanan buat jadi negara maju? Karena di medsos kita sering lihat dua kubu, yang bilang Indonesia lagi berkembang pesat, sama yang bilang kita masih jauh banget dari kata maju. Tapi, kalau kita lihat pakai data asli, bukan asumsi, ceritanya jauh lebih menarik dan penuh dinamika yang kadang bikin optimis banget, tapi kadang juga bikin kita mikir, masih banyak PR nih. Gue pengen ajak kalian duduk santai, sambil ngebahas perjalanan Indonesia menuju 2030. Tapi dengan cara yang gampang banget dipahami. Indonesia itu negara besar, dan kadang kita lupa betapa besarnya. Jumlah penduduk lebih dari 280 juta, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Tapi pertanyaannya selalu sama, apakah semua skala besar itu otomatis bikin kita dekat jadi negara maju? Jawabannya nggak sesimpel itu, dan kadang justru angka besar itu jadi tantangan tersendiri. Menuju 2030, ada beberapa indikator internasional yang dipakai buat mengukur apakah sebuah negara bisa naik kelas. Indikatornya bisa diukur dengan melihat pendapatan per kapita, tingkat industrialisasi, kualitas sumber daya manusia, digitalisasi, sampai stabilitas ekonomi dan politik. Dan menariknya, Indonesia sebenarnya lagi kejar-kejaran sama banyak negara lain, khususnya di Asia. Nah, kalau Indonesia mau jadi negara maju sebelum 2045, maka 2025 sampai 2030 ini adalah periode paling penting. Semua keputusan ekonomi, politik, dan pembangunan di masa ini kayak batu loncatan. Kalau kita lompatannya pas, kita melesat. Kalau meleset, ya perjalanan bakal makin lama. Jadi lewat video ini, gue pengen ajak kalian melihat perjalanan Indonesia dari sisi yang jujur tapi optimistis. Gue nggak bakal lebay bilang Indonesia pasti jadi negara maju dalam 5 tahun. Tapi gue juga nggak bakal pesimis bilang nggak mungkin. Gue akan cerita berdasarkan apa aja kemajuan nyata yang sudah terjadi tahun 2025. Dan apa aja tantangan yang masih bikin kita belum bisa menyandang status negara maju. Dan di akhir nanti kalian sendiri yang akan jawab seberapa jauh sebenarnya Indonesia dari status negara maju. Kalau ngomongin negara maju, dasar pertanyaan pertama selalu ekonominya kuat atau enggak. Tahun 2025, Indonesia masuk dalam kategori upper middle income menurut Bank Dunia. Artinya, kita sudah naik kelas dari negara, berpendapatan menengah bawah, tapi belum masuk negara maju. Data yang gue dapat dari Trading Economics, pendapatan per kapita Indonesia di tahun 2024 sekitar $4.370. Untuk disebut negara maju, standar minimalnya biasanya berada di atas $13.000 sampai $15.000 per kapita. Artinya apa? Artinya kita sudah ada di tengah jalan, bukan di level awal, tapi juga belum dekat banget dengan finish. Dan menariknya, ekonomi Indonesia masih stabil, meskipun dunia lagi kena dampak perang dagang, inflasi global, dan ketidakpastian pasar. Banyak negara goyang, tapi Indonesia masih bisa mempertahankan pertumbuhan sekitar 5%. Pertumbuhan ekonomi 5% mungkin kedengaran standar, tapi kalau negara besar kayak Indonesia bisa stabil di 5% selama bertahun-tahun, itu udah luar biasa. Negara kaya seperti Jepang dan Korea Selatan sekarang cuma tumbuh 1-2%. Jadi pertumbuhan itu sebenarnya tanda bahwa mesin ekonomi Indonesia masih sehat. Tahun 2025, kontribusi manufaktur ke ekonomi Indonesia memang belum pulih sepenuhnya. Tapi industri hilirisasi terutama nikel, baja, energi hijau mulai memberi dampak nyata. Ekspor barang bernilai atau industri pengolahan tambah naik, dan beberapa pabrik baterai kendaraan listrik sudah beroperasi. Ini kabar baik, karena negara maju identik dengan industrialisasi yang kuat. Tapi kita juga harus jujur, dibandingkan Cina, Korea, atau bahkan Malaysia dan Thailand, tingkat industrialisasi Indonesia masih lebih rendah. Banyak pabrik masih level assembling, belum banyak yang high-tech. Dan selama kita belum punya industri teknologi tinggi, lompatan menuju negara maju bakal lebih lambat. Walaupun begitu, tren 2025 menunjukkan bahwa Indonesia berada di jalur yang benar. Pemerintah mendorong investasi besar-besaran, infrastruktur terus dibangun, dan ekonomi digital berkembang cepat. E-commerce, fintech, dan logistik semuanya tumbuh. Ini bikin ekonomi Indonesia relevan di era baru. Jadi dari sisi ekonomi, posisi Indonesia tahun 2025 bisa dibilang lumayan kuat, tapi belum cukup untuk disebut negara maju. Masih butuh akselerasi besar 5-10 tahun ke depan. Kalau ada satu indikator yang paling menentukan negara itu maju atau enggak, jawabannya adalah sumber daya manusia.
Dan tahun 2025, Indonesia berada di posisi yang campur aduk. Di satu sisi, bonus demografi masih berjalan. Artinya, usia produktif kita banyak. Dan ini bisa jadi kekuatan luar biasa. Tapi di sisi lain, kualitas tenaga kerja kita masih tertinggal dibanding negara maju. Menurut laporan Human Development Index 2024, Indonesia berada di peringkat 122 dari ratusan negara. Naik pelan-pelan, tapi belum masuk kategori Very High Human Development yang biasanya dimiliki negara maju. Peringkat ini menunjukkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup kita masih harus ditingkatkan. Di dunia kerja, masih banyak tenaga kerja yang pendidikan formalnya hanya sampai SMA. Bahkan, banyak lulusan sarjana pun, skillnya belum nyambung dengan kebutuhan industri digital dan manufaktur modern. Ini bukan salah siapa-siapa, tapi memang transformasi pendidikan kita belum secepat perubahan ekonomi global. Tapi, berita bagusnya, investasi besar-besaran di pendidikan vokasi mulai kelihatan hasilnya. Banyak anak muda sekarang masuk bootcamp IT, belajar coding, data analis, desain, dan skill modern lainnya. Selain itu, angka melek internet Indonesia sudah lebih dari 77%. Ini penting banget, karena negara maju modern itu selalu berbasis digital. Dengan semakin banyak anak muda yang terkoneksi, kecepatan belajar masyarakat makin tinggi. Namun tantangan terbesar adalah pemerataan. Kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya memang cepat maju. Tapi daerah luar Jawa masih punya gap yang lumayan besar, baik dari sisi pendidikan maupun infrastruktur digital. Kalau kesenjangan ini nggak tertutup sebelum 2030, perjalanan menuju negara maju bakal tertunda. Jadi dari sisi sumber daya manusia, Indonesia sudah bergerak maju, tapi masih belum merata. Bonus demografi bisa jadi senjata, tapi juga bisa jadi masalah kalau tidak dikelola dengan baik. Kalau mau jadi negara maju, infrastrukturnya harus kuat. Dan di tahun 2025, Indonesia sebenarnya sudah mengalami percepatan besar selama 10 tahun terakhir. Jalan tol baru, kereta cepat, pelabuhan, bandara, hingga pembangunan ibu kota Nusantara semuanya bikin wajah Indonesia berubah. Jaringan tol Trans Jawa dan sebagian Trans Sumatera sudah menghubungkan banyak kota besar. Ini membantu logistik dan distribusi barang jadi lebih cepat. Negara maju selalu punya konektivitas tinggi, dan Indonesia sudah bergerak ke arah itu. Di sisi teknologi, jaringan internet 5G mulai diperluas ke banyak kota besar. Perusahaan-perusahaan digital Indonesia berkembang pesat. Startup teknologi baru terus bermunculan meskipun ekosistem investasi global sedang sepi. Digitalisasi pemerintahan juga makin kuat, terutama lewat layanan online yang makin mudah diakses. Tapi kita juga harus melihat realitas. Meskipun kota-kota besar mulai modern, masih banyak daerah terpencil yang jaringan internetnya lemah atau bahkan belum stabil. Kalau Indonesia ingin jadi negara maju tahun 2030-an, digitalisasi harus merata, bukan hanya di kota besar. Ibu kota Nusantara juga jadi salah satu simbol transformasi teknologi Indonesia. Kota pintar, energi hijau, transportasi otomatis, kalau itu berhasil, akan ngedorong citra Indonesia sebagai negara yang serius mengejar status negara maju. Tapi ini masih proses panjang, dan butuh waktu beberapa tahun sampai terlihat dampaknya secara nasional. Selain itu, sistem transportasi massal Indonesia sebenarnya tertinggal dibanding negara maju. MRT, LRT, dan BRT memang ada, tapi cakupannya baru di kota tertentu alias cuma di wilayah Jawa. Negara maju biasanya punya transportasi massal yang sangat terintegrasi dan efisien. Jadi, secara infrastruktur, Indonesia sudah berkembang pesat, tapi untuk standar negara maju, masih butuh percepatan besar di beberapa sektor. Kalau ngobrol soal negara maju, banyak orang fokus ke ekonomi. Padahal ada satu hal yang sering dilupakan adalah stabilitas politik dan sistem hukum. Tanpa dua hal ini, ekonomi paling kuat pun bisa goyang. Tahun 2025, Indonesia masih punya demokrasi yang stabil. Walaupun memang ada beberapa demonstrasi dari masyarakat, tapi itu hal yang wajar bagi negara demokrasi. Pergantian presiden berjalan aman, konflik horizontal menurun, dan proses politik lebih matang dibanding 2 dekade lalu. Ini penting banget, karena banyak negara gagal jadi negara maju gara-gara politiknya hancur. Tapi tantangan Indonesia juga masih ada. Salah satunya soal konsistensi kebijakan. Investor global sering mengeluh karena aturan bisa berubah cepat, dan koordinasi antar lembaga kadang kurang seragam.
Negara maju biasanya punya kepastian hukum yang sangat kuat dan konsisten. Selain itu, beberapa survei masih banyak menunjukkan ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Kalau kita mau jadi negara maju, penegakan hukum harus tegas dan transparan. Korupsi juga masih jadi PR besar yang harus diselesaikan. Politik Indonesia juga cenderung stabil, terutama karena masyarakatnya mulai lebih dewasa dalam berdemokrasi. Ini jadi modal besar untuk pembangunan jangka panjang. Intinya dari sisi politik dan hukum, Indonesia punya pondasi yang cukup kuat, tapi masih jauh dari standar negara maju. Salah satu alasan banyak analis optimis Indonesia bisa jadi negara maju lebih cepat adalah ekonomi digital. Berdasarkan laporan terbaru Economist 2025 yang dirilis oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan hampir mencapai $100 miliar dalam GMV pada tahun 2025, tumbuh sebesar 14% dibanding tahun sebelumnya, sekaligus mempertahankan posisinya sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. E-commerce, fintech, logistik cloud computing, dan industri kreatif tumbuh gila-gilaan. Banyak anak muda Indonesia sekarang kerja sebagai programmer, editor video, UI/UX designer, data analyst, atau content creator. Dan ini semua adalah profesi masa depan yang ada di negara maju. Perusahaan digital Indonesia juga nggak cuma besar di dalam negeri, tapi mulai ekspansi ke Asia Tenggara. Beberapa startup bahkan sudah masuk daftar perusahaan paling bernilai di regional. Peningkatan penggunaan pembayaran digital, dompet elektronik, dan transaksi tanpa uang tunai juga bikin ekosistem ekonomi Indonesia makin modern. Negara maju identik dengan kecepatan teknologi, dan Indonesia lagi bergerak ke arah itu. Tapi lagi-lagi, masalahnya adalah kesenjangan. Ekonomi digital berkembang cepat di kota besar, tapi tidak merata di seluruh Indonesia. Banyak UMKM daerah belum terhubung dengan pasar online, dan literasi digital masih belum merata. Kalau digitalisasi bisa diperluas ke kota kecil dan desa-desa dalam 5 tahun ke depan, maka Indonesia bisa mempercepat langkahnya menuju negara maju. Karena digitalisasi adalah shortcut besar yang bisa mempercepat pembangunan tanpa harus menunggu industrialisasi berat seperti negara-negara lama. Ekonomi digital adalah salah satu faktor paling menguntungkan Indonesia. Dan inilah salah satu alasan kita bisa optimis 2030 akan menjadi titik perubahan. Sekarang kita sampai pada pertanyaan utama. Apakah Indonesia bisa jadi negara maju pada 2030? Jawabannya, belum, tapi arahnya benar. Dengan pertumbuhan ekonomi stabil, industrialisasi yang meningkat, ekonomi digital yang berkembang cepat, dan populasi muda yang besar, Indonesia punya modal kuat. Banyak negara lain iri pada kondisi ini. Tapi lompatan menuju negara maju butuh 3 syarat. Pendapatan per kapita 2 kali lipat, kualitas sumber daya manusia meningkat pesat, dan pemerataan pembangunan berjalan cepat. Tahun 2025, Indonesia sudah berada di jalur yang positif, tapi masih butuh percepatan besar. Kalau ekonomi bisa tumbuh 6-7% selama beberapa tahun, kita bisa mendekati pendapatan negara maju lebih cepat. Kalau pendidikan dan skill naik cepat, kita bisa bersaing dengan negara teknologi. Tapi kalau pertumbuhan tetap 5% dan perubahan struktural ekonominya lambat, maka target negara maju baru akan tercapai sekitar 2040 sampai ke 2045. Ini bukan kegagalan, tapi proses yang memang butuh waktu. Yang jelas, Indonesia bukan negara gagal. Justru kita salah satu negara yang punya masa depan paling cerah di Asia, kalau semua kebijakan berjalan sesuai rencana. Jadi kalau kalian tanya seberapa jauh Indonesia dari negara maju, jawabannya adalah, kita belum dekat, tapi kita sedang menuju ke arah yang benar. Dan 2025 sampai 2030 adalah periode paling menentukan. Pertanyaannya bukan bisakah, tapi seberapa cepat kita mau bergerak. Dan itu sangat bergantung pada pilihan kebijakan, kualitas sumber daya manusia, dan kemampuan masyarakat untuk ikut tumbuh bersama. Kalau menurut kalian bisa gak Indonesia sampai jadi negara maju? Coba komen pendapat kalian.